berbicara kepada kami. Mari Roh Kudus berbicara dan nyatakan segala berkat. Kami percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menerobos dan memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang sekali bisa jumpa kembali. Dan saya percaya kita semua disegarkan oleh Tuhan. Amin. Kita semua menerima anugerah Tuhan. Kita menerima pengurapan yang baru. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang topik atau tema sebagai penjaga iman. Penjaga iman. Nah, dalam keadaan sekarang ini, kita masih ada di dalam suasana ya, kurang lebih sudah setahun ya kita mengalami pandemi ya. Tapi sebenarnya pandemi ini adalah sebuah pelatihan ya bagi kita. Pandemi COVID-19 atau akademi COVID-19 ini. Dan ketika kita ada di dalam situasi seperti ini merupakan situasi yang menggoncangkan kehidupan kita. Amin. Apa yang digoncangkan? Ya, digoncangkan mungkin pekerjaan kita, usaha kita. Digoncangkan adalah mungkin keuangan kita, kesehatan kita. Digoncangkan adalah mungkin sebuah hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan dengan keluarga. Tetapi sebenarnya yang sangat digoncangkan, yang ingin digoncangkan dan ingin dihancurkan adalah apa? Iman kita. Iman. Ya. Iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Itu yang ingin digoncangkan. Situasi ini ingin menggoncangkan kita. Menggoncangkan iman pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, ya, dasar-dasar iman setiap orang itu sedang digoncangkan. Terlihatlah di situ mana yang imannya kuat, mana imannya yang biasa-biasa. Mana imannya yang dibangun di atas dasar batu karang, mana imannya yang dibangun di atas dasar pasir. Terbuktilah di sini. Ya, pandemi ini atau akademi ini membuktikan hal itu. Tapi seharusnya kita sebagai orang percaya, kita harus menjaga iman kita, tetapi kita terkadang menyerah dengan keadaan. Karena itu diperlukan penjaga-penjaga iman. Diperlukan penjaga-penjaga iman yang akan terus mengajar, yang akan terus memperhatikan, yang akan terus menopang kehidupan umat Tuhan. Siapakah seharusnya yang menjadi penjaga iman? Mari kita lihat bersama Titus 1 ayat 1 sampai yang keempat. Titus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan ayat yang kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Sebenarnya kita tidak usah memusingkan lagi kehidupan kita dalam kekekalan. Kalau kita percaya kepada Yesus, surga, kehidupan kekal itu merupakan suatu jaminan dalam kehidupan kita. Yang kita pusingkan hari ini adalah kehidupan kita ketika kita menjalaninya untuk bisa sampai kepada kekekalan. Kekekalan surga sudah disediakan. Bahkan sebenarnya bukan surga. Surga itu adalah tempat Allah berada. Manusia tidak masuk surga sebenarnya. Manusia dibawa kepada kekekalan, kepada kerajaan Allah yang kekal. Langit dan bumi baru masuk ke sana. Itu disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan ayat yang ketiga dikatakan, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita. Ayat yang keempat, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Percayalah bahwa kita ini disertai oleh kasih karunia Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan,
Sebenarnya kasih karunia dan anugerah Tuhan itu sudah menyertai kehidupan kita. Tapi berapa banyak orang Kristen masih ragu, masih kurang percaya akan penyertaan Tuhan. Sehingga membutuhkan pertolongan dari tempat yang lain. Membutuhkan manusia untuk menopang kehidupannya. Membutuhkan sesuatu yang gaib, yang bisa menopang kehidupannya. Padahal kita punya Tuhan Yesus yang sudah berjanji dari kekekalan bahwa ketika kita percaya, kita berserah kepada Tuhan, kita menikmati kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan kepercayaan ini harusnya jangan digoncangkan oleh apapun juga. Tapi hari-hari ini banyak yang tergoncang. Karena itu Paulus mengatakan, Paulus menuliskan surat kepada Titus, ia menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Yang dipercayakan untuk apa? Yang dipercayakan untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Siapakah orang-orang pilihan Allah itu? Saudara dan saya, orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang menggenapi panggilan Tuhan. Mazmur 50 ayat 1 berkata bahwa Tuhan memanggil bumi. Siapakah yang ada di muka bumi ini yang bisa mendengar panggilan Tuhan? Manusia. Ketika ada manusia yang meresponi panggilan Tuhan, maka dia adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan ketika kita meresponi akan panggilan Tuhan ini, kita percaya kita itu adalah umat pilihan Tuhan. Saudara yang mempercayai Yesus yang meresponi panggilan Tuhan, saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Siapa umat pilihan Tuhan di tempat ini? Semua kita. Semua kita. Jadi kenapa kita harus meragukan akan kasih karunia Tuhan, akan kesetiaan Tuhan? Kita meragukan masalah yang datang. Kita meragukan badai dan topan yang sedang menerjang kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah lah yang menjadi pembela kehidupan kita. Tapi karena Tuhan tahu batas kemampuan manusia, sehingga dikatakan di sini, aku Paulus, hamba Allah, Rasul Yesus Kristus, dipercayakan untuk memelihara iman jemaat. Kenapa Paulus menggunakan frasa hamba Allah dan Yesus Kristus dalam kitab ini? Di kitab-kitab yang lain dia hanya menggunakan salah satu, apakah hamba Allah atau Rasul Yesus Kristus. Tapi di kitab ini, di surat dituliskan kepada Titus ini, itu dia menggunakan kedua frasa itu. Anak Allah dan Rasul Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa dirinya telah dipercayakan otoritas sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul Yesus Kristus. Otoritas ini untuk menahan serangan-serangan dari ajaran-ajaran yang ada pada waktu itu di Pulau Kreta. Apa yang ada di Pulau Kreta? Banyak pengajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Banyak juga jemaat yang hidupnya tidak tertib karena terpengaruh dengan dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng nenek moyang, dongeng-dongeng bangsa Yahudi, dan juga terpengaruh dengan pengajaran sunat. Lalu apa yang terjadi di situ? Bahkan mereka terpengaruh dengan hukum-hukum manusia. Bahkan Nabi orang Kreta sendiri berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ini merupakan suatu tantangan, suatu ancaman terhadap iman Kristen. Makanya Paulus maju dan mengatakan bahwa aku ini hamba Allah, aku ini juga Rasul Yesus Kristus yang memelihara iman jemaat yang ada di Pulau Kreta ini.
Tapi apakah hanya Rasul Paulus yang bisa memelihara iman jemaat? Rasul Paulus sekarang sudah tidak ada. Rasul Paulus sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Siapa yang menjadi pemelihara iman jemaat? Paulus mempercayakan kepada Titus. Tituslah yang akan mengupayakan untuk memelihara iman jemaat. Dan kemudian Titus harus mempercayakan juga kepada orang lain. Kalau kita lihat di sini, mari kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Ini Paulus mengatakan kepada Timotius. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Titus adalah anak Paulus secara rohani. Timotius juga adalah anak Paulus secara rohani. Kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seharusnya juga setiap saudara dan saya adalah penjaga-penjaga iman itu. Amin. Kitalah penjaga iman. Bukan hanya gembala yang menjaga iman kita. Bukan Paulus menjaga iman Titus dan orang-orang Kreta. Titus juga harus menjaga iman orang Kreta, orang percaya di situ. Tetapi sesama orang percaya harus menjaga imannya. Dan juga menjaga iman saudara-saudara seimannya. Karena itu, saya menganjurkan kepada jemaat di tempat ini. Jangan hanya menjadi jemaat biasa. Jangan hanya menjadi jemaat mingguan. Setiap hari Minggu datang beribadah hanya 1 jam setengah saja. Tapi marilah menjadi jemaat yang terus bertumbuh ke arah kedewasaan. Siapa yang bisa menjaga dirinya? Hanya orang yang dewasa yang bisa menjaga dirinya. Anak kecil dijaga. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Berapapun usiamu, itu tidak menggambarkan usia kedewasaan rohani. Dengarkanlah. Marilah kita bertumbuh bersama. Menuju kepada kedewasaan rohani. Setiap jemaat Tuhan, orang Kristen, orang percaya dituntut untuk bertumbuh. Bertumbuhlah menjadi dewasa. Dan bagaimana kita bisa menuju kepada kedewasaan? Kita perlu mentor, kita perlu bapak rohani atau ibu rohani yang bisa menolong kita. Karena itu saya menganjurkan, carilah orang-orang yang saudara percayai, yang bisa mendorong saudara. Dia menjadi mentor dan bapak atau ibu rohani untuk engkau. Yang selalu bisa mensupport engkau, yang bisa menolong. Mentor itu memberitahukan caranya, memberitahukan arahnya, memberitahukan jalannya. Tetapi sebagai orang tua rohani, dia mengajar, dia mengasuh, dia mengayomi, dia bahkan mendidik dan juga menghajar. Inilah yang diperlukan oleh gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus bertumbuh ke arah kedewasaan. Nah, Paulus selain ditugaskan sebagai penjaga iman, ia juga ditugaskan untuk apa? Yang pertama, ia ditugaskan untuk membawa jemaat atau orang-orang pilihan Tuhan agar kuat di dalam iman. Paulus ditugaskan untuk membawa umat Tuhan agar kuat di dalam iman. Jadi misi Paulus adalah untuk merangsang iman orang-orang yang diselamatkan supaya bertumbuh dan berbuah. Mengapa dia banyak menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat? Agar supaya jemaat didorong untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau saudara baca, saudara teliti,
Tidak ada tujuan yang lain daripada Paulus. Paulus ingin agar jemaat yang telah dibangunnya itu menjadi kuat di dalam Tuhan. Dengan surat-surat dan pengajarannya, dia merangsang iman jemaat agar supaya bertumbuh dan berbuah. Dan juga membawa jemaat yang sudah terpilih dari kekekalan. Kita semua ini. Untuk apa? Untuk memiliki iman yang bertumbuh secara pribadi. Kita tidak bisa bertumbuh karena iman orang lain. Kita harus bertumbuh secara pribadi. Orang lain bisa menolong kita. Tapi kita tidak diselamatkan oleh karena orang lain. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi. Amin. Ayub mengatakan, dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang saja. Sekarang aku telah mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Nah, yang kedua, agar supaya jemaat Tuhan itu memiliki pengetahuan yang benar. Di ayat yang pertama tadi dikatakan di situ bahwa dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang pilihan. Dan pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan. Nah, kata pengetahuan di sini Perjanjian Baru selalu memakai kata ginosko. Pengetahuan, pengenalan. Ginosko. Nah, kata ginosko ini terserap dalam dua kata. Gnosis. Apa itu gnosis? Pengetahuan yang atau pengenalan yang belum sempurna, masih tersamar. Pengetahuan yang dipelajari, pengetahuan yang hanya mengisi intelektual kita, ya, pengetahuan yang dapat dipelajari, itu gnosis. Saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara belajar di sekolah tinggi teologi hanya untuk mempelajari siapa Tuhan. Dan pelajaran itu belum sempurna. Amin. Saudara hanya mengisi pengetahuan. Oh, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Oh, tanggal 25 Desember dia lahir. Bahkan banyak orang tidak percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tapi sejarah bisa membuktikan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Banyak orang tidak mau merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Katanya itu hari raya, hari kelahiran Dewa Matahari. Siapa bilang? Itu baru berlaku tahun 214-274, abad ketiga. Itu baru berlaku. Sedangkan bapak-bapak gereja dari awal sudah merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Kalau saudara tarik tanggal 25 Maret, itulah hari konsepsi. Tahu istilah konsepsi? Bagaimana Roh Allah, firman Allah masuk ke dalam rahim Maria. Lalu kemudian saudara hitung 9 bulan 10 hari, ketemunya 25 Desember. Aha. Ya, saudara bisa dengarkan di YouTube saya. Saya membahas tentang itu. Perlukah kita merayakan Natal 2 sesi? Nah, kita hanya mengisi pengetahuan kita. Tetapi yang diperlukan adalah kata ini. Epignosis. Katakan epignosis. Epignosis. Epi itu adalah kata yang melebihi, lebih dari hanya sekedar pengetahuan. Artinya apa di sini? Bahwa kita terima pengetahuan, kita bisa belajar. Iman itu bisa dipelajari. Tetapi iman yang sesungguhnya adalah ketika kita bertumbuh di atas dasar yang benar. Di atas dasar kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yesus Kristus adalah dasar. Dan kita mengalami perjumpaan ilahi. Kita mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Yesus. Nah, itulah epignosis. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang tidak dialami, pengetahuan yang hanya mengisi intelektual kita,
sehingga banyak orang berdebat tentang imannya. Tapi dia tidak tahu makna yang sesungguhnya dan tidak pernah mengalami kasih kuasa Kristus. Tapi jemaat, mari, saudara, tiap minggu mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Saudara bisa menikmati pengajaran-pengajaran dari YouTube. Saudara bisa menikmati pengajaran-pengajaran dari tempat-tempat yang lain. Tapi yang terpenting adalah mengalami Tuhan itu sendiri. Amin. Mengalami Tuhan itu sendiri. Ayub berkata, sekarang aku melihat Tuhan muka dengan muka. Mengalami kehidupan Kristus. Yesus ada di dalam saya ada di dalam Yesus. Saudara ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam saudara. Yohanes pasal 15 berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Mengalami kemanunggalan bersama dengan Yesus. Dia disebut Immanuel. Immanuel, Allah yang manunggal dengan umat. Jadi yang Tuhan mau adalah kita bukan hanya sekedar mengenalnya, tapi kita juga dikenal oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa dikenal oleh Tuhan? Pengetahuan dalam bahasa Ibrani dipakai kata yada. Yada di sini pengetahuan, pengenalan. Tapi lebih kepada apa? Hubungan seperti hubungan suami dan istri. Yada. Ada intimasi. Hubungan yang intim. Kita dengan Tuhan. Mari bangun hubungan yang intim. Saudara dengan Tuhan. Hubungan yang intim tidak hanya didapatkan dalam perkumpulan seperti ini. Tapi pada saat engkau bersama Tuhan secara pribadi. Ketika engkau masuk ke kamar, kau membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, secara intim. Disitulah engkau akan mengalami pengenalan yang sesungguhnya tentang Tuhan. Inilah yang harus diperlukan oleh jemaat. Usia tidak menunjukkan kedewasaan rohani. Sehingga ketika kita melihat ada orang yang baru percaya kepada Yesus, namun dia menyerahkan totalitas hidupnya, dia hidup intim dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai dia. Walaupun dia hanya baru bertobat 1 bulan, 2 bulan dibanding kita yang sudah puluhan tahun duduk di kursi gereja. Jadi jangan iri dengan pertumbuhan rohani seseorang. Pertumbuhan rohani seseorang itu tergantung dari pribadi orang itu. Banyak orang Kristen hanya mau jadi Kristen yang biasa-biasa. Tapi tidak mau masuk lebih dalam lagi untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan. Yesus sudah mau datang segera. Dia mau agar gerejanya menjadi mempelai. Jangan sibuk dengan urusan-urusan yang lain yang mengalihkan fokus saudara daripada Yesus. Bekerja boleh. Tapi mari kita hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan dikatakan di ayat yang pertama tadi, bahwa pengetahuan akan kebenaran seperti nampak dalam ibadah kita. Iman bekerja dalam kehidupan kita. Kita mengenal Yesus. Kita mengalami kebenaran di dalam Yesus. Ini merupakan suatu tindakan dasar daripada Saudara datang sini untuk beribadah. Tapi sebenarnya ayat ini ibadah itu dalam terjemahan yang lain. Ibadah dalam terjemahan
bahasa Yunani dipakai kata eusebia. Apa itu eusebia? Eusebia itu berbicara tentang keserupaan, berbicara tentang likes, berbicara tentang kesalahan. Seharusnya iman, pengetahuan kita akan kebenaran harusnya menghasilkan kesalehan hidup. Apa itu kesalehan hidup? Kesalehan hidup itu bukan hanya orang datang melihat kita sebagai orang Kristen yang tiap hari Minggu ke gereja. Atau kita punya ibadah-ibadah, kita berdoa. Orang Farisi bisa berdoa, bahkan mereka berdoa di sudut-sudut jalan. Tapi kesalehan hidup itu adalah keserupaan hidup dengan Yesus. Itu kesalehan hidup. Jadi kalau selama ini ada jemaat yang datang beribadah tapi hidupnya tidak serupa dengan Yesus, berarti dasar imannya, pengenalannya belum sempurna dalam kita. Memang kita belum sempurna, tapi dasar ibadah imannya hanya sebatas pengenalan intelektual saja. Seharusnya ibadah itu lewat pernyataan kebenaran firman Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus, itu mengubahkan kehidupan kita menjadi serupa dengan Yesus hari demi hari. Hidup yang lama ditinggalkan menuju kepada hidup yang baru yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus. Ini yang dimaui oleh Yesus. Paulus mengajar dia sebagai penjaga iman, kita sebagai penjaga iman. Kita harus mengenal bukan hanya intelektual kita, tapi mengenal, mengalami kebenaran. Hidup intim dengan Tuhan, sehingga menghasilkan ibadah yang berkenan. Ibadah yang berkenan itu apa? Kesalehan hidup. Kesalehan hidup itu apa? Keserupaan dengan Yesus. Tidak ada yang lain. Inilah yang seharusnya saudara pusingkan dalam kehidupan ini. Inilah yang harusnya saya dan saudara kerjakan dalam kehidupan ini. Jangan hanya mau ingin masuk surga saja, tapi ada proses ini dalam kehidupan ini. Inilah yang harus dikejar oleh orang-orang percaya. Amin. Amin. Ini yang harus dikejar. Hari Minggu terakhir bulan ini, 2 hari kemudian kita akan masuk Desember. Kalau tidak ada pandemi mungkin, ya semua ini mungkin sudah di mana-mana sudah terlihat hiasan pohon Natal, lampu-lampu. Minggu lalu saya ke mall lihat, belum ada hiasan apa-apa di sana. Ya. Kalau di daerah Indonesia bagian timur, mulai itu ber-ber itu sudah mulai perayaan-perayaan Natal. Tapi hanya berbentuk sebuah perayaan. Bukan pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Mengalami kelahiran Kristus dalam kehidupan kita. Mari janganlah hanya mengerjakan hal-hal yang lahiriah. Hal lahiriah memang baik, tapi hal yang rohaniah justru lebih penting. Kejarlah hal yang lebih penting. Amin. Kejarlah hal yang lebih penting. Yang esensi. Dan saya percaya, ketika jemaat di tempat ini bersama-sama mengejar hal yang penting, itu yang esensi, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan,
Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini jaminannya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kadang-kadang kita tidak mengerjakan hal yang esensi, tapi kita fokus kepada yang kurang esensi. Dan kita minta kepada Tuhan. Kita tidak akan mengalami hal yang maksimal dalam hidup ini. Kerjakanlah dulu yang esensi. Carilah dulu yang esensi. Maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.